sini mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, prodi akuntansi. Di sini kan Kak, kami ada tugas untuk mewawancarai salah satu UMKM yang ada di sekitar kami ini, dan kami di sini memutuskan dengan mewawancarai usaha Kakak. Ini tujuan dari wawancara kami ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi UMKM. Di sini Kak ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan sama Kakak, yaitu yang pertama, apa nama usaha Kakak ini? Warung Nasi Reja. Pemilik usaha ini siapa ya Kak? Mama saya sendiri. Dengan ibu siapa Kak? Namanya? Bu Reja. Bu Reza. Di mana alamat lengkap usaha ini Kak? Jalan Pembangunan nomor 101. Usaha ini berdiri sejak tahun berapa Kak? 2013. Kalau sistem operasi di sini Kak, misalnya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Kak tutup? Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Di sini Kak, karyawannya ada berapa orang? Ikut saya 3 orang. 3 orang. Kalau karyawannya yang di sini Kak, itu ada perbagian misalnya tugasnya yang bagian Ada. chefnya. Udah Berarti semuanya dibagi-bagi Kak. dibagi. Satu yang bagian masak, Satu bagian masak, satu bagian minum sama cuci piring, satu lagi Kak. satu lagi jualan bagian depan. Oh. Terus Kak, bisa nggak kami ini untuk mengetahui nomor telepon atau WA Kakak gitu? Boleh. Usaha. Pertanyaan pertama, apa saja produk utama yang ditawarkan oleh usaha ini? Misalnya nasi, terus lauk ayam ada, ikan, telur, terus ada lontong juga, ada nasi gurih, ada juga minum, ada juga snack. Kedua, berapa kisaran harga untuk setiap produk tersebut? Kalau 6.000 itu lauknya. Kalau dia pakai nasi plus lauk dia 10.000. Bagaimana bentuk kemasan yang digunakan dalam penjualan produk ini? Produk kemasannya Misalnya kan Kak pakai styrofoam. dia pakai, misalnya dia mau lauk aja dia pakai plastik. Kalau yang bungkus dia pakai kertas sama daun. Baik Kak, lalu siapa target pemasaran utama usaha ini? Misalnya pelajar, ibu rumah tangga, atau masyarakat umum? Tergantung, ada dia rumah tangga, kadang dia sekolah, dan dia ada juga mahasiswa. Apakah usaha ini lebih banyak menggunakan pemasaran secara offline langsung atau offline media sosial Kak? Offline lebih banyak. Oke. Apakah Kakak menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pemasaran? Nggak ada. Baru pertanyaan terakhir, apakah ada rencana untuk membuka cabang baru? Belum tahu. Di sini kan Kak, kami juga ingin bertanya tentang pencatatan transaksi yang di sini Kak. Misalnya pencatatan transaksi setiap ada penjual maupun pembelian barang-barang seperti bahan baku gitu Kak. Di sini kalau tentang bagaimana Kak cara orang Kakak melakukan transaksi harian usaha ini. Misalnya, apakah orang Kakak mencatatnya setiap ada pembeli gitu dicatat, atau ada setiap hari ada pencatatan melalui digital atau pencatatan manual gitu Kak? Biasanya itu di akhir, misalnya mau tutup kan, di situ dia baru dihitung. Itu dia manual. Manual. Terus Kak, kalau usaha ini udah ada nggak Kak kayak laporan keuangannya gitu? Kayak laporan keuangan secara seperti akuntansi gitu Kak? Yang misal pendapatan berapa, beban-bebannya berapa gitu. Ada. Tapi secara manual ya Kak? Iya. Di sini Kak, aset tetap yang dimiliki di sini untuk usaha ini, misalnya kayak gedungnya ini
punya sendiri atau sewa kak? Sewa. Kalau untuk apa namanya itu Usahanya? freelance. Oh, itu punya sendiri. Punya sendiri. Ini tadi sewa? Sewa. Sewa. Oh. Tempat tinggalnya sewa. Yang itunya untuk jualannya punya sendiri. Jadi kak aset tetapnya tadi itu gedungnya yang disewa itu sama stand jualannya ini milik sendiri ya kak? Iya. Kalau kayak lemari esnya ini, lemari pendinginnya ini kak? Itu kan dikasih pinjam sama pihak yang toko lah. Oh, terus kalau misal kayak alat-alat masak kayak kompor gitu Itu punya sendiri. punya sendiri. Kak, kalau untuk cara mengelola persediaan barang atau bahan baku di sini, misalnya orang kakak membeli bahan bakunya itu secara kredit atau langsung tunai ke kontan gitu Langsung kak? tunai cash. Orang kakak belinya dari pajak gitu ya, beli? Iya, dari pajak. Kak, kalau usaha kakak ini apakah ada memiliki hutang, misalnya orang Enggak ada. enggak? Hutang juga enggak? Enggak ada. Kalau di sini kak, orang dikasihnya misalnya pembeliannya secara Catering catering. ada. Oh, ada catering Ada. juga kak. Itu kak kayak mana penjelasan? Itu dia dibayar dulu, baru nanti dia tinggal ngambil lauknya. Oh, kalau pembelian seperti itulah kak, yang catering itu kan, itu kakak dicatatnya terpisah dari penjualan transaksi setiap hari atau Bisa dia. dipisah? Tapi sama-sama manual juga Iya, kan kak? Kayak ini kak, kalau tentang terkait keuangan pribadi sama keuangan usaha itu dipisah atau apakah digabungkan gitu keuangannya usaha ini sama pribadi? Dipisah dia. Dipisah. Ke usaha pribadi. Ada nggak kak kesulitan yang kakak rasakan pasti nyusun laporan keuangan, mau mencatat keuangan itu? Ada, kadang dia salah apa namanya, salah tulis, kadang itu salah itu, misalnya dia ada bayar pakai QRIS, pokoknya dia beda di bayaran. Oh, berarti setiap hari juga misalkan kak kayak inilah adanya yang bayar pakai QRIS gitu kan kak? Ada. Jadi kalau mau untuk mencatat itu kak, orang kakak cek lah ya ini. Iya, dicek yang semalam berapa, yang hari ini berapa. Oh, oke kak. Udah kak. Ada lagi kak permasalahan yang lain terkait usaha Oh ini? iya. Yang kakak alami, yang kakak rasakan lah, entah tentang pemasaran produk atau misalnya untuk mempromosikan produk gitu kan kak, biar lebih terkenal gitu. Adakah masalah yang kakak hadapi gitu? Kalau itu belum ada. Orang kakak di sini produknya ada nggak bikin misalnya mempromosikan produk ini misalnya dari sosial media? Belum Atau- pernah. Belum. Berarti masalah yang kakak hadapi yang paling Itu. berat itu di bagian Iya, keuangan. bagian keuangan. Pencapatannya. Mm-mm. Terima kasih kak untuk ketersediaan waktu kakak untuk mewawancarai tentang usaha kakak ini. Mungkin kak lain kali kami mungkin akan melakukan kunjungan yang kedua ke sini kak, terkait permasalahan yang kakak hadapi tadi, kami Boleh. akan memberikan solusi untuk kakak. Makasih ya kak, semoga Sama-sama. kakak masih ada waktu nanti ya kak. Oke, makasih ya kak. Iya, Kak. Selamat siang kak, senang bisa bertemu kakak lagi. Kak, nah kak, kami sebelumnya sudah pernah wawancarain kakak. Nah di sini kami kak mau mewawancari kakak lagi. Kami ingin menawarkan solusi untuk permasalahan yang tentang kendala pencatatan transaksi itu kan kak. Nah, kak, di sini kami menawarkan sebuah aplikasi yang membantu kakak untuk memecahkan permasalahan itu. Nah kak, aplikasi yang kami tawarkan itu adalah buku warung kak. Jadi kan kak, buku warung ini adalah aplikasi keuangan terintegrasi yang dirancang untuk pelaku-pelaku usaha UMKM di Indonesia, termasuk kakak juga. Nah,
Aplikasi ini juga Kak merupakan solusi digital yang digunakan untuk mengelola keuangan bisnis seperti pencatatan transaksi, pengelolaan utang piutang, dan pembayaran digital melalui berbagai fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Nah Kak, sebelum kami menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam buku warung, kami ingin tanya nih sama Kakak, apakah Kakak bersedia menerima solusi yang kami tawarkan? Jika Kakak menerima, teman saya akan melanjutkan menjelaskan tentang fitur-fitur yang tersedia dalam buku warung. Nah, seperti ini Kak. Yang pertama-tama kita bisa langsung klik aplikasi Warung Buku. Nah, di dalam itu kita langsung ketemu ada 5 fitur. Kita bisa klik fitur lainnya. Nah, yang dimana di sini kita akan disuruh isi profil warung kita Kak. Nah, kita bisa langsung klik isi profil. Lalu kita bisa langsung ubah informasi usaha kita, yang dimana kita disuruh mengisi nama usaha, kategori usaha, dan nomor telepon usaha. Nah, seperti ini. Setelah kita mengisi biodata profil usaha kita bisa langsung masuk ke fitur pembukuan. Ya, yang dimana di sini kita bisa akan lihat total penjualan dan pengeluaran. Nah, setelah itu kita bisa klik tambah catatan. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik tambah barang. Nah, di sini kita juga bisa langsung klik semisalnya ayam balado sebanyak 31 untuk total penjualan hari ini, bakwan 50, ayam sambal hijaunya 30, dan lain-lainnya. Seperti ikan lele, tempe goreng, ayam rendang, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita akan mengetahui total pemasukannya. Nah, setelah ini kita juga bisa langsung buat harga modal pengeluaran yang dikeluarkan untuk hari ini. Nah, setelah kita tulis, kita bisa langsung klik OK. Oke, transaksi berhasil dicatat. Nah, di sini kami telah membuat 6 transaksi, yang dimana untuk mengetahui laporan keuangan, pemasukan, dan pengeluaran selama 6 kali transaksi. Oke, sudah terlihat kan transaksi yang sudah dikerjakan? Nah Kak, setelah kami menjelaskan tentang aplikasi buku warung ini, apakah Kakak berminat untuk mencobanya? Berminat? Nah, semoga Kakak bisa mengaplikasikan aplikasi ini dengan baik ya Kak, dan permasalahan di UMKM Kakak dapat terselesaikan dengan baik. Nah Kak, kami sudah siap menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada dalam buku warung. Makasih banyak ya Kak telah meluangkan waktunya. Semoga aplikasi yang kami tawarkan, yaitu buku warung, dapat bisa membantu Kakak dalam permasalahan pencatatan transaksi, dan dengan adanya solusi ini dapat lebih memperlancar usaha Kakak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Halo semua, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Akuntansi. Di sini kami sedang bersama Kak Endang, owner dari Warung Nasi Reza. Jangan lupa mampir ya.